Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas sebuah alur cerita film action menarik yang pastinya akan sangat seru untuk kalian tonton. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Daripada Penasaran, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP. Film dimulai pada tahun 2002 ketika Eva yang berusia 14 tahun dikejutkan oleh suara pertikaian yang tidak terduga. Pernyataan ayahnya tentang kemandirian bergema di kepalanya saat dia mengetahui bahwa ayahnya tidak akan selalu ada untuk melindunginya. Pada malam itu pernyataan itu sangat berpengaruh saat dia dengan hati-hati keluar dari kamarnya untuk menyelidikinya. Yang membuatnya ngeri, dia menemukan ayahnya seorang gembong narkoboy yang kini telah dihabisi oleh dua orang penyusup bertopeng. Alih-alih menyerah pada penyerang tersebut, Eva malah mengambil senapan dan kemudian menghadapi para penyerang hingga berhasil menghabisi mereka semua. 12 tahun kemudian setelah kejadian itu, Eva dijelaskan telah pulih dari kecanduan dunia gelapnya dan kini berniat akan melangsungkan pernikahan dengan seorang anak kaya raya bernama Derek. Kisah cinta mereka dimulai pada pertemuan kelompok pendukung ketika mereka berdua mencari perlindungan dalam lingkungan anonim yang membantu mereka menuju pemulihan. Terlepas dari kekhawatiran ayah Derek, pasangan itu menerima cinta mereka satu sama lain. Derek, take you, Eva. Hingga kemudian mereka memutuskan untuk berbulan madu dan mencari keamanan pada sebuah properti musim panas milik kakek Derek yang berada di Karibia. Mereka berdua yang terpikat oleh daya tarik pulau itu terlihat begitu menikmati waktu bersama. Hingga pada suatu hari saat mereka sedang nyantai pada sebuah bar, Eva yang pada saat itu ditinggalkan oleh Derek ke toilet sebentar didatangi oleh seorang pemuda bernama Manny yang kemudian mengajak mereka berdua untuk ikut dengannya ke sebuah klub malam untuk menambah keseruan bulan madu mereka. Awesome. Oh, come on. One person died there last year. Mereka berdua pun setuju untuk ikut, yang mana terlihat mereka begitu enjoy menikmati musik yang begitu keras tersebut. Hingga pada akhirnya semua berubah seketika ketika seorang gangster terkenal bernama Big Bass datang menggoda Eva dengan cara melecehkannya. Derek berusaha menangani pria tersebut, namun dia malah mendapat serangan dari Big Bass. Melihat suaminya yang diserang, Eva pun langsung berubah ke mode monsternya dengan menyerang Big Bass beserta anak buahnya secara membabi buta. Di tengah kekacauan tersebut, Derek mencoba berusaha menenangkan Eva. Hingga pada akhirnya, dengan bantuan Manny, mereka pun segera bergegas pergi untuk meninggalkan klub tersebut dengan menggunakan sebuah taksi. Yang mana terlihat, Eva yang kacau tersebut akhirnya berhasil ditenangkan oleh Derek. Keesokan harinya, Derek dan Eva yang masih terlelap kembali dikejutkan oleh kedatangan Manny yang mencoba mengerjai mereka dengan berkata tentang Big Bass yang kini sedang dalam perjalanan untuk membalas perbuatan mereka. Seriously? Where are they gonna go, man? Huh? Kedatangan Manny rupanya adalah untuk kembali mengajak mereka jalan-jalan dengan memperkenalkan sebuah tempat menarik, sebuah jeepline hutan hujan yang dikenal sebagai Widow Makaroa. Terlihat sebuah kegembiraan kembali dirasakan pasangan bulan madu tersebut pada saat mereka berhasil melewati rintangan awal yang begitu pendek. Namun pada saat Manny mengajak mereka untuk pergi ke tahap selanjutnya yang lebih menantang, fobia Eva tiba-tiba muncul, menyebabkan dia untuk tidak melakukan tantangan kedua tersebut yang dijelaskan berjarak 1 mil. Tidak terpengaruh, Manny dan Derek dengan antusias mengikuti petualangan jeepline kedua yang menantang tersebut sambil memanfaatkan pertemuan yang mendebarkan itu sebaik-baiknya. Manny yang duluan kemudian diikuti oleh Derek yang menyusul di belakangnya. Namun tiba-tiba sebuah insiden terjadi. Tali pengaman Derek tiba-tiba putus di tengah petualangan hingga menyebabkan sebuah bencana. Eva yang langsung khawatir dengan keadaan suaminya itu tak bisa berbuat banyak karena fobianya dan hanya bisa melihat Manny yang datang mencoba membantu Derek untuk bisa keluar dari keadaan tersebut. Namun dikarenakan tali itu yang tak bisa menahan beban mereka berdua, tangan Derek pun akhirnya terlepas hingga membuatnya terjatuh masuk ke dalam hutan. Eva pun langsung berlari ke hutan untuk mencari keberadaan suaminya tersebut yang kemudian berhasil dia temukan dalam keadaan cedera kaki yang parah, tidak sadarkan diri tetapi masih hidup. Saat ambulan tiba tepat waktu, Eva yang ingin menemani perjalanan suaminya ke rumah sakit malah mendapat penolakan karena masalah asuransi. Dia hanya mendapatkan alamat rumah sakit tersebut yang kemudian langsung dia susul dengan menggunakan sebuah sepeda motor. Saking paniknya dalam perjalanan, Eva bahkan sempat tertabrak oleh mobil yang melintas.
sebelum pada akhirnya dia tiba di rumah sakit yang ditujukan kepadanya itu. Walaupun di sana dia tidak melihat mobil ambulan yang telah membawa suaminya. Eva bergegas ke rumah sakit dan kemudian menyadari bahwa suaminya tidak dibawa ke sana. Merasa prihatin, dia pun menunjukkan foto Derek kepada perawat dan bersikeras memintanya untuk meninjau catatan darurat, mengetahui kalau ada sesuatu yang salah. Meragukan alamat tersebut, dia kemudian mencari ke rumah sakit tetangga lainnya. Namun sial, tak ada satupun rumah sakit yang telah menerima kedatangan suaminya tersebut. Sambil bersedih, dia pun kemudian segera bergegas ke kantor polisi dan diperintahkan untuk mengisi formulir untuk melaporkan suaminya tersebut yang telah hilang. Hingga keesokan harinya, keluarga Derek datang dan membawa Eva ke kantor polisi. Eva menjawab pertanyaan tentang kunjungan mereka ke Jeepland, yang merupakan lokasi terakhir yang dia kunjungi. Seorang petugas bernama Garza mengantar mereka ke lokasi untuk bertemu dengan pemiliknya, yang tiba-tiba telah menyangkal bahwa tempat tersebut buka pada hari itu. Eva mengingat seorang anggota staf yang telah menuntunnya. Namun, baik karyawan maupun pemiliknya malah bersikap sebaliknya dengan menolak semua keterangan Eva. Eva mencoba untuk mendapatkan kebenaran dari karyawan tersebut, namun pemiliknya turun tangan dan mendorong Eva untuk segera pergi karena dianggap telah mengganggu kenyamanan pelanggan. Kembali ke kantor polisi, Garza mencoba mengonfrontasi Eva atas sebuah video keributan yang terjadi di klub di mana pada saat itu dia sedang membela diri. Tak hanya soal itu, Garza bahkan membahas masalah kekayaan Derek yang dengan belak-belakan menganggap Eva yang telah mengincar hal tersebut sebagai pewaris utama. Mendengar pernyataan tersebut, Eva pun hanya bisa tercengang. What are these? Because they look like right now. Ketika Eva tidak dapat menemukan Derek, dia pun akhirnya mengambil tindakannya sendiri dengan menerbitkan brosur orang hilang dan mewawancarai penduduk setempat bersama saudara perempuan Derek. Saking antusiasnya, Eva bahkan sempat salah mengira seseorang yang dianggap suaminya dari sebuah mobil yang mirip dengan milik suaminya. Lelah dan lapar setelah tidak makan selama 2 hari, Eva pun mencoba berinteraksi dengan ayah mertuanya, yang kemudian malah bereaksi seperti menghinanya, dengan menuduhnya menikah dengan Derek hanya untuk mengincar uangnya saja. Eva yang merasa tidak terima mencoba membela cintanya pada Derek, dan menghadapinya sebelum pada akhirnya dia pergi. I love you, son. Keesokan harinya, keluarga Derek bersiap untuk pergi. Terlihat hanya saudara perempuan Derek yang bersikap simpati pada hati Eva yang telah terluka itu. Eva kemudian kembali ke Jeepland untuk menghadapi petugas Jeepland yang tidak mengakui kebenarannya itu. Putus asa akan informasi yang dia cari, Eva pun mengambil tindakan berbahaya dengan menggantung pria tersebut sama seperti posisi suaminya, mengancam petugas itu sambil merekamnya dengan tujuan agar bisa membuat pria itu berterus terang. Bukti rekaman pengakuan petugas tersebut kemudian diperlihatkan Eva kepada Garza di kantornya. Namun bukannya mendapat kepercayaan, petugas itu malah menolak semua pengajuannya dan kemudian mengusirnya untuk pergi saja dari pulau dengan menggunakan sebuah feri. Di atas kapal di bawah pengawasan yang ketat, Eva pun mulai merencanakan untuk kabur dengan memanfaatkan kesempatan untuk pergi ke toilet dan mengalahkan petugas yang mengikutinya untuk bisa melarikan diri, melompat dari feri dan berenang kembali ke pulau. Tak tergoyahkan dalam tekadnya, dia menyegarkan diri dan kemudian mengganti pakaiannya sebelum mencari keberadaan Manny. Hingga pada akhirnya dia berhasil menemukan keberadaan Manny yang lagi asik pada sebuah klub dan kemudian langsung mendesaknya untuk mendapatkan informasi terkait suaminya. Namun Manny rupanya sama sekali tidak mengetahui dan tidak memiliki jawaban yang konkret, tetapi dia bersumpah akan memberikan dukungan dan kesediaannya untuk membantu meskipun dia sama sekali tidak mengetahui di mana keberadaan Derek. Manny membawa Eva pulang ke rumahnya, memperkenalkannya kepada ibunya dan menawarkan kamarnya untuk beristirahat.
Hingga keesokan harinya mereka pun segera mencari sopir ambulan yang telah membawa Derek di lingkungan sekitar dari hari tragis itu. Hingga kemudian pencarian mereka tersebut membawa mereka ke sebuah stadion pertarungan tempat Manny merekam semua para penonton, sementara Eva mengawasinya dari jarak jauh, berharap dia bisa dapat melihat pria itu. Beruntung Eva mengenali salah satu wajah pelaku yang pada saat itu kebetulan sedang lewat di hadapannya dan kemudian langsung mengejarnya saat pria itu mencoba pergi dengan seorang wanita hingga kemudian membawanya ke sebuah daerah padat penduduk. Pria tersebut rupanya menyadari keberadaan Eva dengan memberinya sebuah serangan kejutan. Untungnya Eva yang telah siap tersebut berhasil mengalahkannya. Eva membawa pria itu untuk diinterogasi. Meskipun awalnya pria tersebut berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dengan sebuah siksaan yang diberikan oleh Eva, pria itu pun akhirnya buka suara dengan mengucapkan sebuah nama yang kemudian langsung dihubungi oleh Eva. Pria itu pun kemudian datang hingga menyebabkan sebuah konfrontasi yang tak bisa dihindarkan. Dalam upaya untuk bertahan hidup dari Eva yang ganas itu, pria itu terpaksa menggunakan pistolnya. Namun Eva berhasil membalik dengan menembaknya secara fatal hingga membuat pria itu langsung meninggoy seketika. Besoknya Eva memutuskan kembali ke kantor polisi dengan maksud untuk memberitahukan informasi yang dia dapat. Namun, dia malah kembali mendapat respon yang sebaliknya dari Garza. Dia malah dituduh telah menyerang kediaman orang dan bahkan telah bertindak di luar hukum karena telah menghabisi seseorang. Di mana Garza yang merasa telah frustasi dengan ketekunannya tersebut, akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk mengirim Eva ke sebuah penjara. Transfer you over to... Namun saat di perjalanan, Eva menyadari niat busuk para petugas tersebut yang rupanya ingin melenyapkannya, yang kini malah membawanya ke sebuah hutan secara diam-diam. Eva pun dengan cepat berusaha untuk kabur dengan membiarkan jari tangan kanannya patah agar bisa terlepas dari borgol dan kemudian langsung menghabisi para petugas itu dengan sebuah serangan kejutan. Dan pada malam itu juga, Eva pun langsung menghubungi Garza dengan menggunakan telepon anak buahnya yang dia ambil, mengancam sheriff tersebut untuk menemuinya jika dia tidak ingin kehilangan keluarganya. Eva rupanya telah berada di kediaman Garza dan langsung mengancamnya dengan menodongkan senjatanya ke arah putrinya sheriff tersebut yang sedang tidur, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi. Untuk melindungi putrinya, Garza pun akhirnya mengaku menerima tanggung jawab atas hilangnya Derek dan kemudian meminta maaf. Di bawah tekanan ancaman Eva, dia mengakui keterlibatannya. Dilatar belakangi oleh kekhawatiran akan keselamatan putrinya, Garza mengakui bahwa dia telah berhutang pada Dr. Albert yang telah menyelamatkan nyawa putrinya saat dilahirkan. Namun Eva mengabaikan cerita dokter tersebut demi menemukan suaminya. Garza mengungkapkan sebuah cerita yang memilukan tentang apa yang dialami Derek pada saat di rumah sakit, dengan berkata tentang Dr. Albert yang telah melakukan kesalahan saat merawat luka Derek hingga menyebabkan arterinya bocor yang pada akhirnya menyebabkan Derek meninggoy. Eva sangat terpukul mendengar berita tersebut, namun dia tetap bersikeras untuk mengakhiri hidup Garza. Tak ingin membuat keluarganya trauma ketika melihat dia meninggoy nanti, Garza pun meminta alternatif lain mengenai cara kematiannya, yang dia anggap sebagai bentuk penembusan dosanya, yang kemudian dia lakukan secara bunuh diri dengan sukarela. Eva kemudian pergi dengan perasaan putus asa, meninggalkan jejak berdarah sebagai pengingat yang mengganggu akan peristiwa menyedihkan tersebut. Sebelum pada akhirnya dia kembali mencari perlindungan di rumahnya Manny atas kehancuran hatinya yang telah kehilangan Derek. Manny mencoba menghiburnya saat dia menangis, dan setelah merasa hatinya mulai tenang, Eva memutuskan untuk tidak membiarkan Dr. Albert lolos dari hukuman atas apa yang terjadi pada Derek. I have to finish this. Aye. That's cheap. Keesokan paginya, didorong oleh tekad, dia pergi ke rumah sakit untuk menemui seorang perawat yang menurutnya terlibat telah memanipulasi berita. Eva menyerang wanita itu, mencuri ID-nya, dan menyembunyikan tubuhnya di bagasi. Dia pun langsung menemui Dr. Albert. Sambil menyiksanya, Eva mencoba menanyainya seputar informasi tentang suaminya. Sebelum pada akhirnya dia terkejut setelah melihat rekaman CCTV yang menunjukkan keberadaan Derek yang ternyata masih hidup dengan menggunakan sebuah kursi roda yang terlihat dibawa oleh sekelompok gangster yang dikepalai oleh seorang pria bernama Lugo untuk tiba di rumah sakit. Take a look. You
told Garza. Melihat kejadian tersebut, Eva menjadi marah dan kemudian mengancam Dr. Albert untuk membantunya jika dia ingin tetap hidup. Eva kemudian menyamar menjadi seorang perawat asisten Dr. Albert dan mereka bertemu dengan Lugo yang pada saat itu sempat mencurigainya. Sebelum pada akhirnya dia dibantu oleh Dr. Albert yang menjaminnya untuk mau membawanya pada sebuah rencana yang kini sedang dijalankan oleh gangster tersebut. Mereka semua kemudian tiba pada sebuah ruangan khusus yang rupanya pada saat ini digunakan oleh Lugo untuk mendapat sebuah perawatan. Eva yang ikut berperan kemudian mencoba melumpuhkan Lugo dengan sebuah obat pelumpuh. Namun sayang dia gagal dan ketahuan. Hingga pada akhirnya identitasnya pun terbongkar. Good job, bro. Okay. You sleep? Dengan senjata yang dia bawa, Eva langsung melumpuhkan beberapa penjaga Lugo hingga bisa mengulur waktu untuk Derek. Dan saat suaminya itu berhasil bangkit, dia kemudian mengarahkan senjatanya ke arah Lugo, yang kemudian menjelaskan bahwa dia rupanya telah mengidap penyakit bernama multiple myeloma, sebuah penyakit langka yang memaksa Dr. Albert untuk mencari donor sel induk, hingga kemudian berhasil menemukan bahwa Derek adalah pasangan yang cocok. Renee ain't easy, is it, though? Shot already. Way out. Are you sure? It's a big... Mengabaikan penjelasan Lugo, Eva menyelamatkan Derek dan melarikan diri dari ruangan. Meskipun melarikan diri, mereka tetap mendapat sergapan di rumah sakit oleh salah satu anak buah Lugo yang mencoba menghalangi pelarian mereka. Dan setelah berhasil mengatasi hal tersebut, mereka mencoba untuk kabur kembali. Namun Lugo dan pasukannya kembali datang hingga kembali menyebabkan sebuah konfrontasi di antara mereka. Sial bagi Lugo, dia berhasil disekap oleh Eva, yang kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk dia jadikan sebagai pelariannya. Saat di perjalanan, Eva yang muak mendengar ocehan Lugo meninggalkannya di tengah jalan dan kemudian mengikuti arahan dari Manny yang menghubunginya. Namun sial saat mereka ingin menyeberang dengan sebuah parit. Lugo dan pasukannya lagi-lagi datang, kembali menyerang mereka, walaupun pada akhirnya kembali mendapatkan kegagalan. Pasangan itu pun kemudian berlindung pada sebuah perkampungan terdekat, berpisah dengan Manny yang kemudian didatangi oleh Lugo dan pasukannya. Untungnya warga setempat ikut membantu Eva dan suaminya yang bersembunyi, hingga membuat Lugo begitu kesal. Terlihat salah satu anak buahnya bahkan berhasil dikalahkan oleh Eva yang telah menunggunya. Begitu juga dengan Derek yang juga berhasil mengalahkan salah seorang yang mencarinya. Dibantu oleh polisi yang dia bayar, Derek pun akhirnya mulai menyadari beberapa anak buahnya yang kini telah menjadi keganasan dari Eva. Hingga pada akhirnya Lugo pun bertemu dengan Eva, yang mana sebuah pertarungan brutal pun terjadi di antara mereka. Dengan kemampuannya yang luar biasa, Eva berhasil unggul dengan menodongkan pisaunya ke leher Lugo. Warga menuntut Eva untuk segera menghabisi Lugo, namun beberapa polisi mencoba menghalanginya. Sampai pada kemudian, Big Beast yang dihubungi oleh Manny datang, menghentikan keributan tersebut, menyudahi pertikaian dan kemudian menghabisi Lugo, yang merupakan saingannya itu dengan sebuah pisau yang diberikan oleh Eva. Para todo! ¡Ya! ¡My putitas todos! ¡Niños! ¡Cierren los ojos! Correction. You're dead. Big Beast pun kemudian meminta Eva dan suaminya untuk segera pergi dari pulau ini. Mereka pun segera mengucapkan selamat tinggal kepada Manny sebelum pada akhirnya menaiki sebuah speedboat, mengakhiri perjalanan mereka yang penuh begitu bergejolak. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan.